3 tahun setelah menggebrak Netflix dan menjadi seri paling populer sepanjang masa, Squid Game kembali pada 26 Desember dengan musim sequel yang sangat ditunggu-tunggu. Lee Jung Jae, saat muncul di The Tonight Show starring Jimmy Fallon, berbagi detail menarik tentang Squid Game Season 2 yang sangat dinantikan. Season ini memberikan jawaban mengapa ia mengambil keputusan tersebut, dan juga menunjukkan usahanya untuk mengalahkan frontman dan menghentikan keberadaan permainan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa video ini akan mengandung spoiler mengenai akhir dari season ini. Ki-hun awalnya berencana untuk pergi ke luar negeri dan menemui putrinya di Amerika. Namun, kini ia bertekad untuk menghentikan permainan berbahaya itu agar tragedi serupa tidak terjadi lagi. Ia berniat mencari pria perekrut dan seorang pria misterius yang meneleponnya. Saat berada di toilet bandara, Ki-hun menemukan alat pelacak di belakang telinganya yang dipasang 3 tahun lalu. Untuk memulai aksinya, Ki-hun menyewa gedung sebagai markas dengan dalih membuka usaha motel. Ia menggunakan uang miliaran won dan meminta bantuan bos rentenir bernama Bos Kim, yang pernah meminjamkan uang padanya sebelum ikut dalam permainan. Ki-hun berjanji akan memberi imbalan 1 miliar won jika Bos Kim berhasil menemukan pria perekrut permainan Dakchi. Selama 2 tahun pencariannya tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Bos Kim mengerahkan anak buahnya untuk menyisir stasiun kereta bawah tanah di seluruh Korea, tempat pria perekrut biasanya mencari peserta permainan Squid Game. Meskipun awalnya mereka kesulitan mencari pria perekrut, akhirnya mereka berhasil menemukannya. Ki-hun dan Bos Kim mengikuti pria perekrut ke taman bermain yang banyak dihuni tunawisma. Pria perekrut menawarkan pilihan antara roti dan kupon gesek kepada tunawisma, yang lebih memilih kupon untuk merubah nasib. Setelah itu, pria perekrut menginjak-injak roti yang ia bagikan sebelumnya. Ki-hun menyewa detektif bernama Junho, yang dulunya bertugas di divisi kriminal tetapi kini bekerja di divisi lalu lintas. Junho pernah menjadi korban penembakan saat mencoba menguak misteri permainan maut dan kini berusaha mencari identitas para korban dan keberadaan frontman alias pimpinan permainan, yang tak lain adalah kakaknya sendiri, Hwang In-ho. Pria perekrut mengetahui bahwa Ki-hun mencarinya dan berusaha menangkapnya. Keduanya bertemu di motel, dan pria perekrut menantang Ki-hun untuk bermain permainan berbahaya dengan pistol berisi 1 peluru. Ki-hun memenangkan permainan, dan pria perekrut tewas. Setelah kejadian itu, Ki-hun membuka amplop hitam yang berisi undangan ke klub malam untuk bertemu pimpinan permainan. Detektif Junho menawarkan bantuannya, dan Ki-hun setuju karena merasa detektif juga ingin membalas dendam atas kematian saudaranya. Ki-hun mempersiapkan diri dengan mengumpulkan senjata dan mengajak detektif untuk bergabung melawan pimpinan permainan. Di tempat lain, seorang wanita bernama Nul dari Korea Utara merasa frustasi dengan kehidupannya dan memutuskan untuk bekerja di area dekat taman tempat Ki-hun dan detektif berencana melancarkan aksi mereka. Keberadaan Nul di Korea Selatan masih menjadi misteri. Keesokan harinya, Nul bekerja sebagai badut di sebuah festival untuk menghibur anak-anak. Seorang anak kecil menarik perhatiannya dan Nul memberinya permen. Di ruang ganti, anak itu kembali mencari Nul untuk memberikan gambar hasil karyanya. Nul terlihat memiliki bekas luka di pergelangan tangan, menunjukkan masa lalunya yang buruk. Suatu malam, Ki-hun mengunjungi ibunya yang kini hidup bahagia bersama adik Saok. Ki-hun pergi ke seorang broker untuk menanyakan perkembangan pencarian ibu Sayok yang akan dibawa ke selatan. Nul juga menemui broker untuk mencari informasi tentang putrinya yang hilang di Korea Utara. Putrinya yang berusia 1 tahun pernah ditinggalkan oleh Nul dan suaminya akibat tragedi. Nul memohon kepada broker untuk mencari anaknya meskipun kemungkinannya sangat kecil. Saat meminum obat penenang, Nul dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang memberinya undangan ke arena Squid Game. Esok harinya, Nul mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai badut dan berniat berpartisipasi dalam Squid Game. Ia melihat seorang anak kecil yang ditemuinya kemarin pingsan karena leukemia dan mengingatkannya pada putrinya sendiri. Nul menjenguk anak itu di rumah sakit. Detektif Junho dan ibunya merasakan bahwa In-ho, yang sudah lama menghilang, tidak lagi menganggap mereka sebagai keluarga. In-ho pernah memberikan ginjalnya kepada Junho. Ketika istri In-ho sakit dan meninggal, In-ho merasa terpuruk dan menerima suap dari perusahaannya, lalu menghilang. Detektif Junho masih merahasiakan perbuatan In-ho. Untuk misinya,
Ki-hun menanam alat pelacak di giginya dengan bantuan dokter dan mengumpulkan pengawal yang terdiri dari mantan tentara dan pasukan khusus. Ki-hun meminta mereka berhati-hati saat mengawal ke kelab malam. Saat Halloween, Ki-hun dan Wosuk masuk ke kelab malam. Ki-hun dibawa oleh seseorang berpakaian serba merah ke tempat lain, sementara Wosuk dibuat pingsan dengan alat kejut listrik. Detektif Junho mencoba menyusul Ki-hun tetapi terlambat. Ki-hun dibawa dalam mobil limusin dan berkomunikasi dengan frontman yang menanyakan alasannya ingin menghentikan permainan. Keduanya berdebat dan Ki-hun akhirnya dibius hingga tidak sadarkan diri. Para pengawal Ki-hun masih mengejar mobilnya, tetapi diserang oleh penembak jitu. Detektif Junho kehilangan jejak Ki-hun. Nul diundang ke area Squid Game sebagai penjaga, bukan sebagai pemain. Detektif Junho menuju pelabuhan untuk mencari Ki-hun. Sementara Ki-hun terbangun dengan mengenakan pakaian nomor pemain 456 dan mendengarkan penjelasan tentang aturan permainan. Para pemain harus menandatangani surat perjanjian dan setuju bermain dengan hadiah 45 miliar won. Permainan kali ini berbeda karena pemain bisa membawa pulang hadiah jika mayoritas menolak melanjutkan permainan. Ki-hun melihat teman lamanya, Jung Bai, yang juga menjadi pemain. Detektif Junho memantau area pulau dan menggunakan drone untuk memastikan keberadaan Ki-hun. Ternyata alat pelacak Ki-hun mengarah pada seorang pemancing, dan detektif menyadari rencananya telah diketahui oleh tim Squid Game. Ki-hun dan pemain lainnya diarahkan ke arena lampu merah dan lampu hijau. Ki-hun memberikan pernyataan mengejutkan bahwa permainan ini bukanlah sekedar permainan biasa, karena mereka yang kalah akan dihabisi. 아는 사람이에요?